kamu kalau nggak menikah sama saya kan nggak ada yang mau. Kamu nggak bakal laku kalau nggak ketemu saya. Ini adalah tentunya hal yang dapat memicu seseorang justru menjadi memutuskan berselingkuh. Ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa saya mampu ya mencari laki-laki lain yang lebih baik dibanding dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda. Tentunya masih tetap di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 alasan wanita memutuskan selingkuh. Nah, ini tentunya harus kita pahami secara cermat, cerdas, dan bijak. Artinya, bagaimana agar si istri ini tidak mengambil keputusan yang gegabah. Ini semata-mata demi terciptanya keluarga yang harmonis di tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah, ini tentunya kita sebagai seorang suami layak memahami apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan dan keputusan serta alasan sehingga seseorang nekat melakukan perselingkuhan walaupun ia sudah memiliki pasangan atau bahkan kehidupannya terlihat bahagia. Nah, ini. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Alasan yang pertama adalah ia merasa seharusnya memang mendapatkan kesetaraan atau persamaan dalam hubungan. Artinya mungkin ketika seorang suami saja bisa selingkuh, kenapa istri tidak? Ini. Nah, namun ini biasanya memang ada hal-hal yang sedikit mendahului sehingga seorang istri atau seorang wanita nekat melakukan hal tersebut. Ya, karena kalau kita tarik latar belakang, kita juga tidak bisa menuduh begitu saja tanpa memahami latar belakangnya, karena tidak semua wanita memiliki keputusan untuk berselingkuh di tengah kehidupan rumah tangganya. Ini perlu kita garis bawahi ya. Lalu yang kedua adalah karena merasa kurangnya intimasi atau kedekatan emosional di tengah kehidupan rumah tangganya. Artinya di sini mungkin mengalami sedikit pengurangan komunikasi, pengurangan emosional secara fisik antara Anda dengan pasangan Anda. Sehingga tentunya tujuan kita menikah adalah ingin mendapatkan semua itu. Artinya di sela-sela waktu kita tetap bisa bercanda ria bersama keluarga. Ya, tentunya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya dia ingin mendapatkan satu kebebasan sebagaimana hak seorang istri. Artinya hak seorang istri terhadap suami, ya, apa yang harus didapat oleh istri dari suami, intinya seperti itu. Namun rupanya setelah ia berusaha untuk menenangkan pikiran, kemudian mempertimbangkan, akhirnya karena apa yang ia tunggu selama ini tidak kunjung datang pada dirinya, maka ia akhirnya memutuskan untuk berselingkuh. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang ketiga, supaya pasangan kita atau istri kita tidak segera mengambil keputusan untuk berselingkuh, gak ada salahnya yuk kita hindari rutinitas-rutinitas yang menciptakan kebosanan di tengah kehidupan rumah tangga. Karena ketika bicara bosan, ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk suami ya. Nah, karena alasan bosan ini adalah hal yang sedikit cenderung mendorong seseorang menjadi memutuskan untuk melakukan perselingkuhan. Jadi di sini Anda tentunya harus pandai-pandai mengerti tentang perasaan pasangan Anda. Ini mungkin tentunya Anda sebagai suami sudah harus bisa memahami kapan istri terlihat cocok, kapan istri terlihat tidak cocok, dan kapan istri merasa bosan. Nah, di saat-saat itulah Anda harus jeli, Anda harus cerdas. Namun tentunya di sini Anda juga harus memiliki kebijakan yang luar biasa. Karena perempuan itu kalau dikerasi susah ya. Jadi kita harus tetap hati-hati dan sangat menghargai perasaan wanita ya. Namun begitu pula wanita juga harus memahami bagaimana perasaan suami atau perasaan pria. Jadi ketika antara si suami dan istri sudah timbul sinergi yang bagus dalam rangka meningkatkan keharmonisan rumah tangga, berarti Anda dengan pasangan Anda sudah menemukan titik temu yang Anda harapkan selama ini. Artinya tinggal bagaimana kita memelihara keharmonisan ketika itu sudah ditemukan. Lalu yang keempat, akibat si istri merasa diremehkan suami. Ya, ini untuk para suami mohon maaf,
jangan pernah menganggap rendah istri Anda, pasangan Anda, ya. Karena apapun alasan Anda di depan pasangan Anda, toh itu istri Anda juga, ya. Jadi ketika Anda meremehkan pasangan Anda, sama juga Anda memang menyakiti perasaan pasangan Anda tanpa Anda sadari. Nah, ini tentunya. Ketika kita melakukan kesalahan, terutama dalam mungkin berbahasa, berkomunikasi, nggak ada salahnya segera meminta maaf, ya. Karena di sini meminta maaf jauh lebih baik. Karena di dalam meminta maaf ini tidak ada aturan harus istri dulu atau suami dulu, tapi ini adalah terlepas dari siapa yang merasa bersalah. Artinya di sini ketika Anda sudah mampu menepis ego Anda sendiri, tentu Anda adalah sebagai pemenangnya di tengah kehidupan rumah tangga. Misalnya ketika istri pun sudah tidak mempertahankan egonya, begitu pula dengan Anda, maka kembali akan ditemukan titik temu yang kedua, Anda akan jauh lebih harmonis bersama pasangan Anda. Ini. Lalu yang kelima adalah adanya kesempatan mungkin, ya. Karena kesempatan ini sebetulnya karena jarangnya komunikasi dengan pasangan. Istri banyak waktu-waktu luang, kemudian mungkin kebetulan istri juga tidak punya rutinitas yang dapat menyita waktu, sehingga ketika ada kekosongan ditakutkan nanti keburu ada orang lain atau orang ketiga masuk di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Ini kesempatan. Lalu yang keenam adalah biasanya karena merasa tertantang atau menerima tantangan dari seorang suami, ya. Kenapa demikian? Jadi ini juga nasihat para suami ya, untuk para suami, jangan pernah mengatakan bahwa kamu kalau nggak menikah sama saya kan nggak ada yang mau, kamu nggak bakal laku kalau nggak ketemu saya. Ini adalah tentunya hal yang dapat memicu seseorang justru menjadi memutuskan berselingkuh. Ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa saya mampu, ya, mencari laki-laki lain yang lebih baik dibanding dirimu. Ini biasanya bisa juga seorang wanita ini berpikir seperti itu karena terus-menerus ditekan seperti itu, ya. Jadi jangan katakan kamu kalau nggak menikah sama saya nggak ada yang mau. Jangan, karena itu seandainya terjadi pada Anda atau Anda yang mengalami seperti itu, Anda pun akan merasa tersinggung atau mungkin bahkan sakit hati, ya. Ini. Yang ketujuh, kenapa sih istri ini nekat atau memutuskan untuk berselingkuh? Mungkin pernah memergoki si suami melakukan perselingkuhan, bisa. Atau mungkin juga karena memang si istri memiliki rekam jejak masa lalu. Artinya memang dia suka dengan perselingkuhan. Sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, ini hanyalah sebagai gambaran buat sahabat semua. Agar Anda, khususnya sahabat Kang Kumis, tetap berhati-hati dalam menyikapi, dalam bertutur kata dengan pasangan, dan juga dalam menciptakan hal-hal yang kira-kira menyinggung perasaan pasangan, Anda dapat segera menghindarinya. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.